Indonesia, negara yang memiliki 280 juta orang pada tahun 2022, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak nomor 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030, di mana penduduk usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk membuat angka rasio ketergantungan yang rendah. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan, pentingnya mendorong penyerapan tenaga kerja agar bonus demografi tidak membebani negara. Salah satu tenaga kerja dari jumlah penduduk Indonesia ialah penyandang disabilitas. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Berdasarkan data Sakernas yang dirilis BPS pada Agustus 2020, penyandang disabilitas yang tercatat bekerja yakni sebanyak 7,68 juta orang atau 5,65% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan akses terhadap informasi maupun pekerjaan. Mereka adalah Estu, Latif, Revina, dan Elok. Nama asli saya Pangestu Sabar Budiman, bisa dipanggil Estu atau Ipang, monggo silakan. Umur saya mau jalan 31. Estu merupakan salah satu penyandang tunadaksa yang saat ini bekerja sebagai karyawan di BUMN. Saya tunadaksa itu sejak lahir. Sejak lahir sudah tunadaksa. Saya kerja itu yang di kantor swasta, dari segi fasilitas itu alhamdulillah sih belum ada karena masih naik turun tangga. Alhamdulillah 180 derajat, disediakannya kursi roda dari kantor, terus lift udah pasti saya naik lift. Dan juga alhamdulillah juga dari pihak perusahaan, ya walaupun saya bisa ya untuk ngayu kursi roda, tapi mereka melayani dengan baik. Itu di perusahaan yang saat ini. Saya nama lengkap Muhammad Latif Rais, biasa dipanggil Latif. Saya kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan di 27 tahun yang lalu. Walau kehilangan penglihatan, Latif, seorang pekerja tunanetra yang saat ini bekerja sebagai staf pelaksana harian di Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, masih dapat menggunakan gawai, membalas pesan WhatsApp, dan email seperti pekerja non-disabilitas pada umumnya. Saya mengalami tunanetra sudah pada usia dewasa. Tadinya saya bukan disabilitas saat lahir, namun karena sakit Stevens-Johnson syndrome, ya istilah medisnya, atau alergi obat yang menyebabkan kebutaan pada kedua mata saya. Dalam usahanya untuk mendapatkan akses informasi dan pekerjaan, Estu dan Latif mendapatkan informasi mengenai pekerjaan melalui kerabat dan keluarga.
Tak hanya itu, mengikuti pelatihan menjadi kunci untuk dapat meningkatkan soft skill dan hard skill yang dapat bermanfaat untuk pengalaman dan pekerjaan. Saya pertanyaan dulu dari tempat kerja di Pertuni ya. Saya awalnya saya sebagai klien Yayasan Mitra Netra, yang saya juga belajar satu tunanetra di situ, belajar komputer, belajar bahasa Inggris dan segala macam yang menunjang kemandirian saya belajar di Mitra Netra. Sampai saat itu saya kuliah dan saya kenal dengan Kabak Humas Yayasan Mitra Netra, Ibu Arya, dan Ibu Arya juga mengetahui saya kalau saya sudah lulus. Dan saat itu emang skripsi saya sempat menanyakan beberapa hal tentang skripsi saya ke Ibu Arya. Dan saat Ibu Arya tahu sekali saya sudah lulus, kebetulan di Pertuni ada lowongan pekerjaan sebagai staf pelaksana yang kegiatannya, yang tugasnya itu lebih ke arah program pemberdayaan yang itu sebenarnya linear dari dari lulusan saya gitu. Saya lulus di ilmu kesejahteraan sosial di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bu Arya menghubungin dan saya tertarik, saya melamar di Pertuni dan diterima lamaran saya dan diwawancarai. Ternyata kompetisi saya sesuai yang diharapkan di tugasnya Pertuni. Saya bisa masuk di Pertuni sekarang sebagai staf pelaksana. Ya mulailah ngumpul sama teman-teman disabilitas nih. Kita ada komunitasnya, oke. Ya ikut nongkrong, ikut ya ibarat kata kopdar gitu. Nah dari situ ada terjalinlah silaturahmi kekeluargaan. Nah dari situ ya berjalannya waktu, alhamdulillah adalah informasi pekerjaan. Website rekrut kerja itu sebenarnya sih ya banyak sih mas. Dapat juga saya ya sempat juga ngelamar PNS juga sampai tes juga ya mungkin belum nggak rezekinya di situ, bukannya belum nggak rezekinya di situ, ya udah. Namun, beberapa seperti Revina mendapatkan informasi pekerjaan melalui media sosial. Untuk pelatihan barista itu dari Instagram infonya. Dari Instagramnya Sunyi. Soal job application-nya juga dari Instagram. Sampai saat ini sih belum pernah sih mas. Sampai saat ini belum pernah, ya mudah-mudahan aja sih di perusahaan yang saat ini menawarkan pelatihan atau kuliah dibiayain dari perusahaan. Karena memang lulus SMK itu langsung kerja. Kerjanya di perusahaan swasta saat itu selama kurang lebih 11 tahun. Selain dari sisi pekerjaan, Estu, Latif, dan Elok mengeluhkan sistem pendidikan yang masih belum inklusif sesuai dengan kondisi yang dimiliki masing-masing. Tapi alhamdulillahnya untuk pendidikan juga saya di tempat-tempat umum semua. Alhamdulillah tidak mas, karena sempat orang tua ya waktu itu sih lebih ke SLB ya, tapi pas dites sekolah tersebut nggak nerima karena ya alhamdulillah bukan mental saya, bukan otak saya yang disabilitas, hanya fisik saya yang disabilitas. Akhirnya ya dari situ orang tua juga ya udah ke sekolah umum SD sih waktu itu, ke SD umum. Sempat ada dari gurunya. Intinya di sekolah tersebut nggak rekomen untuk saya. Akhirnya nyari di sekolah lain, kebetulan juga kan ada tetangga yang guru, ada beberapa. Ya
tetangga tersebut sih, ya udah kalau misalkan di sekolah itu nggak mau nerima, biar diikut di sekolah saya aja. Oke, nanti dulu ditampung dulu lah bahasanya gitu kan, ditampung dulu. Tapi orang tua sambil nyari, alhamdulillah dapet. Itu SD itu sampai berapa ya? 3 kalau nggak salah. 3 SD. Dua itu tetangga yang mau ya udah mau nampung lah, dalam arti gitu ya mau membantu lah. Yang satu saya sama orang tua yang cari sendiri. Saya dari SD sampai kuliah ya. Kalau untuk yang ketemu teman disabilitas tunadaksa itu nggak pernah, hanya saya. Tapi waktu SMK, adik kelas saya sih tepatnya, itu ketemu teman disabilitas. Ya autis itu kan disebut disabilitas juga ya. Dia disabilitas cuma nggak parah sih. Itu waktu SMK. Meski belum pernah mengikuti pelatihan kerja, hobi bermain motor sudah ditekuni Estu sejak kecil. Hal inilah yang membuat dirinya masuk ke salah satu acara entertainment di sebuah kanal TV swasta. Hobi main motor itu kalau saya sebenarnya tuh dari SD. Dari kecil itu udah senang main motor karena dari almarhum bapak pun juga suka motoran kan. Ya jarak jauh suka, lebih ke bongkar-bongkar motor. Nah itu dari kecil saya suka diajak tuh bongkar-bongkar. Diajarin nih, dikenalin ini nama spare part-nya. Disuruh masang, disuruh buka dengan pengawasan. Dulu saat saya sekolah sebenarnya. Jadi dulu saya dapat perlakuan seperti itu dari kepala sekolah SMA. Kebetulan sebenarnya saya masih operasi mata. Ya emang kategorinya sebenarnya sudah tunanetra, tapi masih pengobatan mata. Dan kepala sekolah ini saat itu saya dulu di jurusan IPA SMA-nya. Kepala sekolah ini menganggap saya tidak bisa mengikuti mata pelajaran karena beberapa kali saya nggak masuk, harus operasi dan harus dipindah ke IPS, atau saya kalau mau tetap di IPA saya keluar dari SMA itu. Padahal saya sebenarnya masih bisa ranking di situ. Nah, tapi ya mungkin karena salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Muara Enim, jadi ya mungkin pencitraannya takut tercoreng kan karena adanya saya yang disabilitas gitu kan. Ya saat itu saya pasti masa sedih gitu kan. Ini pikiran juga, waduh gimana sekolahnya kayak gini gitu. Terus alhamdulillahnya guru dan teman-teman tuh mendukung, termasuk juga kembaran saya. Itu mendukung dan juga orang tua saya mengkonsulkan hal ini ke Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillahnya dapat dukungan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah itu sudah inklusi dan sudah bisa memasuki siswa dengan kondisi seperti saya gitu. Jadi saya dapat perlakuan seperti itu, ya ada minus dan plusnya juga, ada bersyukurnya juga. Jadi ternyata di balik perlakuan seperti itu sebenarnya dukungan untuk kita juga bisa maju juga banyak. Yang penting kitanya mau berusaha dan menunjukkan kalau kitanya bisa gitu. Padahal secara undang-undangnya semua pendidikan itu sudah harus inklusi. Jadi kan bagi teman-teman yang tidak punya hambatan intelektual sebenarnya bisa masuk di sekolah reguler gitu kan, tanpa harus masuk sekolah khusus. Nah, tapi ini juga jadi kendala, masih jadi tantangan sendiri bagi teman-teman gitu kan. Ternyata di dunia pendidikan yang seharusnya mendidik kita, tapi kita juga mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Dan ini juga waktu itu saat saya ke Aceh, di daerah Aceh itu justru yang bisa masuk sekolah reguler itu hanya teman-teman yang autis atau hiperaktif. Nah, pandangan dari Dinas Pendidikan sana seperti itu bikin saya gregetan. Padahal saya bilang, saya di SMA reguler saya bisa gitu. Kenapa teman-teman tunanetra tidak bisa? Katanya, oh peraturannya seperti ini. Saya tanya peraturannya seperti apa? Katanya, ternyata mereka yang salah memahami kalau disabilitas itu tadi, disabilitasnya hanya disabilitas autis dan hiperaktif. Mereka yang memahami seperti itu. Padahal secara akademik sebenarnya kalau tidak ada hambatan intelektual, teman-teman tunanetra pun bisa masuk di sekolah biasa. Akhirnya
kita saya dan Ibu Arya dan teman-teman yang di Bertuni, kita justru bikin program di sana biar untuk menyadarkan mereka bahwa teman-teman tunanetra itu ternyata juga bisa kuliah dan juga bisa masuk di sekolah reguler biasa. Pada akhirnya, di luar keterbatasan yang dimiliki teman-teman penyandang disabilitas, mereka telah membuktikan bahwa mereka juga bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pekerjaan, hingga bekerja seperti teman-teman non-disabilitas pada umumnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi sorotan utama bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan partisipasi dan inklusivitas pekerja disabilitas dalam dunia kerja saat ini. Yang namanya inklusivitas itu bukan merupakan sebuah beban, tapi merupakan sebuah investasi bagi perusahaan. Setiap tahun ini ada 2,9 juta pekerja baru, bayangkan ya, pekerja baru masuk pangsa pasar kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran untuk kaum muda itu cukup tinggi, ini secara umum ya. Pengangguran tingkat anak muda itu biasanya 3-4 kali lebih besar daripada orang dewasa. Itu secara umum. Bandingkan kalau penyandang disabilitas lebih susah lagi bekerja. Kalau bicara berapa banyak sih perusahaan yang sudah membuka itu, intinya mereka sudah melakukan perencanaan perekrutan atau penempatan pekerja disabilitas. Namun terkait dengan kebutuhan jabatan, karena perusahaan-perusahaan itu juga masih ada keraguan dalam hal jabatan apa sih yang bisa ditempatkan di tempat perusahaan-perusahaan tersebut. Saya malah belum tahu. Tetapi saya punya pekerja penyandang cacat Bu, gitu kan. Cuma nggak ke-expose, kan ada juga perusahaan yang kerja di sektor formal kan, seolah-olah disebut gitu loh. Iya, nggak suka gitu loh, itu tidak baik gitu loh, nggak etis lah secara ini.